Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Oktavianingsih dengan NIM 302210005 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Pada video kali ini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme yang diampu oleh Ibu Nurbaiti. Baiklah, saya akan membahas tentang berbagai pandangan Orientalisme tentang ketimuran. A. Definisi Orientalisme. Orientalisme adalah kata serapan dari bahasa Perancis yang asal katanya adalah Orient, yang berarti timur. Secara geografis, kata ini dapat diartikan dunia timur dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. Orientalis adalah kata nama pelaku yang menunjukkan seseorang yang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan timur. Jadi, orientalisme berarti sesuatu paham atau aliran yang keinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. B. Pandangan tokoh Orientalisme tentang ketimuran. A. Kajian Orientalis tentang Al-Quran. John Wansbrough menganggap bahwa Al-Quran bersumber dari tradisi Yahudi karena muncul dalam suasana polemik dengan Yahudi Kristen, dan kenabian Muhammad SAW bersumber dari meniru ajaran pendeta Yahudi di Madinah mengenai kenabian Musa. Untuk melihat pengaruh agama Yahudi dan Kristen secara khusus dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, dia berpendapat bahwa kedua surat itu diambil Muhammad SAW dari kitab Talmud dan Bible. B. Kajian Orientalis tentang hadis. Pandangan Ignaz Goldziher tentang hadis adalah bahwa sebagian besar hadis tidak bisa dipercaya secara keseluruhan sebagai sumber ajaran yang bersumber dari Nabi. Sebagian besar materi hadis yang ada dalam koleksi kitab hadis bersumber dari hasil perkembangan keagamaan, historis dan sosial Islam yang bersumber dari tokoh-tokoh hadis pada dua abad pertama, yaitu abad 1 dan 2 Hijriah. Kali ini juga kita akan membahas tentang faktor munculnya Orientalisme. Yang pertama, dorongan keagamaan, tentang hal keislaman, muslimin, peradaban, kehidupan, dan penghidupannya. Pokok penelitian kaum Orientalis adalah bahwa orang-orang mulai mempelajari agama Islam dan peradabannya. Mereka bermaksud untuk menyudutkan agama Islam, memperburuk-burukkan agama Islam, dan memutarbalikkan kebenaran Islam. Namun, ada pula yang membawa dampak positif, tetapi hanya yang pemikirannya terbuka dan pandai memposisikan diri. Faktor yang kedua, dorongan penjajahan. Kekalahan pada Perang Salib yang menyebabkan orang Barat tidak berputus asa untuk tetap berusaha membalas dendam dan menduduki negeri Arab yang kemudian negara Islam. Faktor yang ketiga adalah dorongan perniagaan. Dorongan perniagaan yang nyata bagi negeri-negeri industri yang memerlukan pasaran untuk melemparkan hasil industrinya. Mereka harus meneliti kesukaran negeri-negeri yang menjadi sasarannya demi kemajuan negeri mereka sendiri. Maka kaum Orientalis yang terdorong penelitiannya tentang timur oleh dorongan ekonomi dan perniagaan harus bekerja keras agar tidak tertinggal. Faktor yang keempat yaitu dorongan politik. Hal ini yang menjadikan menonjol pada masa sekarang, sesudah negeri-negeri Islam dan negara timur umumnya mencapai kemerdekaannya. Pada masa sekarang, setelah berkembang blok timur dan blok barat, maka masing-masing dari mereka berusaha mempengaruhi akan masyarakat, di mana mereka ditempatkan untuk keuntungan politik dari negaranya. Faktor yang kelima, dorongan ilmiah. Kaum Orientalisme berniat meneliti perihal ketimuran dengan bersusah payah, membuang tenaga dan umur yang amat berharga. Oleh karena didorong oleh semangat ingin tahu dan cinta kepada perihal ketimuran.
Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang berbagai pandangan orientalisme tentang Islam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.